Teman visio hati-hati ya. Kebanyakan orang yang kena penyakit jantung ternyata konsumsi makanan ini secara berlebih. Konsumsi apa ya kira-kira? Makanya simak video ini, jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman visio, kembali lagi dengan saya Rania Hamidah, teman visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang makanan yang berkaitan dengan penyakit jantung ya. Makanan apa coba? Makanan yang mengandung sodium atau natrium. Ternyata itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita penyakit jantung. Contohnya ya, itu ada garam, kemudian udang, ikan laut, daging olahan atau biasanya daging atau ikan yang dikaleng gitu ya. Kemudian ada sirup, keju, ada juga jus kemasan, sereal ya. Bahkan di sereal itu per porsi atau semangkok bisa mengandung 200 mg natrium. Wah, itu baru sereal aja ya, belum nasi padang, belum yang lainnya gitu ya yang kita makan sehari-hari. Kebanyakan makanan yang mengandung natrium dan sodium itu adalah makanan yang ultra proses atau makanan yang melalui proses pengolahan yang panjang. Jadi nutrisi yang tertinggal sisa sekian gitu ya, tapi natriumnya ternyata lumayan ya. Kemudian ada sebuah studi baru ya menemukan bahwa orang dengan penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah ternyata mengkonsumsi 2 kali lipat jumlah natrium yang disarankan. Terus berapa sih sebenarnya jumlah yang direkomendasikan, Kak? Untuk itu sebenarnya udah ada, berikut adalah Peraturan Menteri Kesehatan PMK Indonesia nomor 28 tahun 2019 ya ini tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, nanti teman visio bisa cek sendiri ya. Ada rekomendasi berdasarkan gender, usia, dan udah lengkap pokoknya ya. Nah, sebenarnya si natrium ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, natrium ini termasuk dalam larutan elektrolit tubuh. Jadi kalau teman visio konsumsi minuman isotonik itu biasanya bisa dicek kadar natrium yang ada di minuman tersebut. Nah, balik lagi nih ya, kekurangan natrium bisa membuat beberapa problem buat tubuh kita. Misalnya, kejang otot, kelelahan, kelesuan, mual, muntah, pusing hingga lemah ya. Kemudian pengaturan suhu tubuh juga ikut terganggu. Kalau dibiarkan terus-menerus juga bahaya buat kesehatan tubuh kita. Tapi kalau kebanyakan juga bahaya. Ada pepatah gini, dalam dunia kedokteran, kemana natrium itu pergi, air pun mengikuti ya. Nah, makanya kalau kebanyakan garam atau natrium bisa meningkatkan volume darah di tubuh kita. Dampaknya apa? Dampaknya adalah peningkatan tekanan darah alias hipertensi ya. Nah, tekanan darah yang meningkat ini memaksa jantung tentunya bekerja lebih keras, yang pada akhirnya membuat Anda beresiko terkena penyakit jantung. Gak cuma itu, kelebihan garam juga dikaitkan dengan pengerasan pada pembuluh darah. Nah, untuk tipsnya bagaimana? Biar kita bisa mengurangi konsumsi natrium atau sodium. Yang pertama ya, kita masak sendiri di rumah, menggunakan bahan-bahan yang segar, yang fresh ya. Bukan bahan pangan olahan atau kalengan gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan bumbu dan rempah ya untuk memberi rasa. Jangan kebanyakan penyedap atau MSG. Kemudian kita juga harus rajin ya membaca label, kemudian ingredient kalau mau membeli bahan makanan olahan gitu ya, atau membeli cemilan, minimal kita periksa dulu. Teman visio juga bisa beralih ke makanan yang direbus, kemudian dikukus, dipanggang ya, daripada digoreng. Karena apa? Makanan yang digoreng biasanya bertambah asin kan kalau kita cicipin. Nah, dari situ biasanya kadar natriumnya juga bertambah atau jadi lebih banyak. Nah, gitu ya teman visio. Kalau mau dibiasain pasti awal-awal pasti berat ya, harus dipaksain. Tapi kita harus coba demi kesehatan tubuh kita. Sekian teman visio, informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.